itu saya nasihati. Nasihat artinya menghendaki kebaikan. Baik, karena al-khusr dari zaman ke masa ke masa manusia itu merugi. Dalam surat Al-Masrnya yang kan kayak gitu. Terus setelah hening, peka, senyap, kedap, tanpa ritual, tanpa japa, tanpa mantra, tanpa apa, ada pesan-pesan yaitu nafas keluar masuknya, yaitu 1000 pesan, 1000 hikmah, kandungan, dan seterusnya, sehingga ada 3 PR pesan yang perlu kita formasikan seperti sepak bola lah, diformasikan secara aktual dari Rasulullah. Dunia dan seisinya itu fana. Kehidupan dunia adalah fana. Itu sudah tanpa privasi ataupun status hidup di dunia adalah fana. Saya ingin ada tips-tips tertentu, tips-tips yang mudah ataupun tips yang rileks, tapi tidak hanyut dalam farmasi yang memang dunia seisinya memang fana. Apakah tidak harus ada di akal? Apakah tidak harus ada di hati? Tidak harus ada di mata, di telinga, di indera dan di jiwa? Ataupun tidak asik saja, itu sudah termasuk memfanakan. Memang sudah farmasi dunia adalah mau ditata 5551, mau ditata 8815, tetap fana kan kayak gitu ya. Saya ingin pendapat dari sisi-sisi spiritual dari alam itu bagaimana? Karena alam bukanlah dunia, bukan kehidupan dunia itu fana, mampir ngombe dan seterusnya. Tapi untuk memfanakan, untuk menemukan yang kodim ataupun memfana yang dibawa ke kodim, terus kita tidak asik lagi. Yang tadinya plesir, mejeng itu asik, sekarang tidak asik lagi. Itu kan sudah memfanakan satu sisi yang dulu itu asik, dan kita sudah masuk ke divisi rasa lain. Tinggalkan masa lalu, jangan diingat. Itu termasuk sudah memfana. Maafkan masa lalu, jangan diingat. Oh, ini sudah di ritme lain sih, jadi Anda tidak bisa menjamah itulah ya. Artinya di ritme batin manusia. Tidak mungkin bisa menjamah. Tidak bisa menjamah ya. Pemikiran kan bisa terucap dan bisa. Kalau ini sudah divisi di ritmenya yang lainnya. Jadi dunia seisinya, baik propaganda ataupun program sistem yang masih berurusan duniawi apa dan seterusnya, kan sudah difakta aktualkan bahwasanya itu fana, tidaklah kekal, formasikan bagaimanapun tetap itu fana, karena dunia itu isinya hanya sementara. Dari itu terus jadi identitas, terus manusia menyikapi yang kayak gini, contohnya dialihkan kepada ad-dinun nasihah walillahi wali rasulihi wali kitabihi
wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi kita tetap semangat, asik bekerja, asik mencari, tapi tidak asik untuk dipegang. Artinya ya kita salurkan pada sesuatu yang untuk mengenal Allah, mempelajari tentang Allah, mempelajari ilmu-ilmunya Allah, mempelajari tentang Rasulullah. Berarti kan sudah tidak asik hanya di dunia saja, karena sudah meyakini, mengimankan kehidupan yang fana ini, saya akan mengalami fase kehidupan yang selanjutnya yang abadan, kekal abadina. Maka yang fana ini sarana untuk abadan abadina. Itu tips yang termudah menuju abadan. kekalan. Jadi terus yang kedua, seorang yang sudah cuek dalam artian tidak membangun citra diri, tidak peduli dicitrakan apapun, tidak berakting karena omongan orang lain, tidak peduli dengan urusan orang, tidak kepingin tahu dengan permasalahan orang lain, dari keuangan, itu kan orang yang sudah tahu diri dulu, tapi belum mengenal diri. Belum mengenal diri ya. Orang yang sudah tahu diri itu tidak mau dirinya itu terjerumus dari permasalahan-permasalahan yang menyeret dirinya dan tidak penting lah ya. Terus ini kan jadi problem, permasalahan untuk menjadi orang yang mengenal diri. Kalau sudah tahu diri, apa pentingnya saya? Tapi saya sosial, tidak harus meninggalkan, manusia adalah jiwa sosialnya, tapi diri ini menolak untuk ke situ. Ini tahu diri. Dari tahu diri inilah nafas juga akan menghantarkan mengenal diri sendiri, memaafkan diri sendiri, menyatu dengan diri sendiri. Ternyata mengenal nafsu, akal itu bukan diri. Justru akal dan nafsu yang membohongi diri ini sendiri ya. Diri ini sendiri. Dan orang yang di sini ini ad-dinun nasihah walillahi wali rasul ila akhirih. Orang itu sudah seberapapun prosennya yang dari Allah tidak memprosentasekan. Saya sudah kayak gini kok, enggak kayak gini. Katanya kayak gini, fawaid fadhilnya kayak gini kok saya tidak kayak gini. Sehingga keridhaan orang tersebut itu namanya orang yang sudah mengenal Tuhannya. Kayak gitu ya. Mengenal Tuhan. Ini bisa oleh si alam itu bisa dilihat dari sisi apanya. Kalau orang sudah 3 permasalahan mulai di prospek digarap. Orang alam akan mengenal orangnya dari tingkah lakunya pertama ya. Tingkah lakunya pertama. Jadi, tingkah lakunya itu membawa energi atau membawa energi yang sesuai dengan iradanya manusia itu alam. Manusia kan ada alamnya itu sendiri. Jadi alam itu akan sejalan dan seritme dan saling ayuh bersama. Tidak ada gesekan. Nah, alam yang sudah seritme dengan yang kayak gini, sehingga alam itu sudah diberi anugerah oleh Allah untuk manusia. Andaikan alam itu punya emas itu untuk manusia. Andai alam ini ada perak untuk manusia. Andai alam ini ada oksigen yang memuat nur-nur untuk manusia, kayak gitu. Iya. Tapi kalau oksigen kan untuk semua. Iya, untuk semua ya. Bukan hanya untuk
Kekayaan alam ini lebih los lah dari lebih itu ya. lepas, lebih lega kalau manusia mati lega. Terus muncul ada pertanyaan, apakah kalau sudah di situ uang itu datang sendiri, harta itu datang sendiri, mudah untuk dicari, mudah itu kan jadi ada pertanyaan besar. Apakah itu pemikiran, itu kembali ke pikiran. Oh iya. Itu akan menjadi kembali ke pemikiran. Di faktanya itu kenyataannya mana, dan itu namanya pikiran selalu membantah intuisi yang sudah ke situ ya. Itu akan kembali ke pikiran. Makanya harus ada religi spiritual yang di situ itu tidak cuma religi, tidak cuma spiritual, sportivitas dari agama adalah larinya tetap ke religi dan spiritual supaya akal itu bisa kita kendalikan, karena itu bukan saya. Matur nuwun, walaupun untuk Anda itu tadinya peralihan dari 4 unsur lalu manifestasi di bumi, mungkin jadi dari biji menjadi pohon, dari pohon itu diolah dengan ilmiah sudah menjadi kertas, dan kertas ini buat menulis ilmu, pelajari dan tanda tentang Allah, tetap menjaga ilmu Allah. Buktinya sampai hari detik ini pun ilmu itu masih lestari dipelajari. Anda tidak berubah dari unsur yang sama ya. Terus masih bisa diajak ngobrol kayak gini. Alhamdulillah kita dapat banyak poin. Bahwasanya nasihat pun dari mana kita itu relatifnya memandang. Kalau cuma pandangan mata dan telinga ya mauquf, berhentinya di situ. Kalau cuma pakai pikiran ya mauqufnya di situ. Kalau cuma pakai hati mauqufnya di situ. Kalau jiwa mauqufnya di situ. Maka fleksibelnya Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka keempat unsur harus kita pakai, baik mata, pikiran, hati serta jiwa. 4 ini sehingga bisa untuk menggarap dunia ini sudah sudah diaktualkan, fana, bukanlah kekal. Al akhiratu khairul laka minal ula. Ya, bagaimana hanya kata-kata nasihat, dunia kifana, tinggalkan urusan dunia. Orang kober pun harus berangkat, ternyata ngober-ngoberakan, dia hanya bisa berangkat 4-3 kali, nafsu sudah bisa mengkolaborasinya dalam kegiatan itu sendiri. Maka pengharapan fana dalam artian memang aktual, terus diaktualkan, tahqiqkan pada diri kita masing-masing. Kita belajar bersama. Fana adalah tidak asik saja. Itu yang paling mudah, adalah ketidakasikan saja. Setelah carinya enak, asik dan semangat, bukan berarti jadi kendor, tapi setelah kita dapat, tidaklah asik untuk keasikan, melainkan sudah asik dengan kasih sayang Allah untuk kayak gini. Ternyata bahagia adalah bisa membahagiakan orang yang wajib kita bahagiakan. Itu pun sudah tips menyelesaikan proyek awal dari kefanaan. Untuk kefanaan yang kedua, ada yang tasawuf, ada yang kefanaan sampai tidak ada di pikiran, tidak ada di hati, tidak ada di mata, tidak ada. Dan itu kan level literaturnya para nabi dan para rasul, ataupun orang yang sudah mardiahnya. Untuk kita ya, stepnya ya asik semuanya, carinya asik, tapi tidak asik. Melepaskan juga asik. Iya, melepaskannya juga asik. Carinya asik, lepasnya juga asik. Orang yang belum bisa, yang kedua, apa-apa acting, karena ada omongan kayak gini, kita bangun citra lagi. Omongan kayak gini, kita bangun citra lagi. Maka acting dalam hidup hanya apa jari kata orang, kita hanya membangun fiktif yang citra, maka kita belum bisa mengenal diri sendiri. Kalau kita sudah mulai tahu diri,
mengenal diri, maka bisa damai dengan diri sendiri, memaafkan diri sendiri, asik dengan diri sendirinya, dan ada sesuatu alat yang dari Allah, yaitu nafas. Dengan nafas relate dan sadar, itu bisa ke ruangan dimensi-dimensi yang seperti itu, baik dari relatif awal yang satu-satu, melainkan diglobalisasi ke semuanya juga bisa pakai nafas. Karena ini adalah, sebut saja, kalau kita mau terbang pakai kapal terbang, kalau kita mau perjalanan cepat ya pakai kereta api, kalau pingin sambil lihat kanan kiri ya pakai mobil. Nafas kita sebut saja, boleh mobil, boleh kendaraan apabila sepeda ontel, tapi tidak pakai kaki, pakai motor mabur untuk kesana kesana. Itu kita gambarkan nafas kendaraan kita menuju intuisi yang keseluruhan itu, menggarap 3 hal. Satu, dunia ini fana, itu sudah status dari di dunia secara berita aktual Al-Quran itu fana. Terus bagaimana kita itu mengiyakan fana, ya asik semuanya lah, carinya asik, melepasnya juga asik, cari lagi, asikkan lagi, jangan kurang banyak, saya tumpuk korupsi, saya ambil karena saya tidak banyak, kurang banyak, takut ini tidak bisa menggarap fana itu apa. Yang kedua itu tidak berurusan lah. Tapi kalau untuk dimintai pendapat, ya kita berpendapat, ingin dimintai cara menyelesaikannya, kita ambil pendapat untuk menyelesaikan. Tapi tidak ingin tahu ataupun acting karena bangun citra. Jadilah diri sendiri, maka asik dengan diri sendiri itu lebih nyewiji, dan itu memang dikehendaki. Dan yang paling ditakuti oleh akal adalah keheningan, ketenangan, kesunyian. Makanya mau dewekan saya takut, yang takut itu pikiran, takut sendiri, takut kesendirian, dan takut kesunyian. Nah, sendiri saya tidak berani, itu ketakutan. Sehingga untuk tarik nafas sendirian itu sangat tidak diinginkan oleh nafsu dan pemikiran. Yang ketiga, an-nasihah lillahi wali rasulih wali kitabihi wali ammatil muslimina wa ammatihim, yaitu lebih tidak memprosenkan apa yang dari Allah, dari Rasulullah, itu lebih ikhlas, lebih ridho. Itu orang yang sudah mengenal kepadanya. Karena agama itu tadi, dari alam itu dapat kita ambil pelajaran, agama adalah dari Allah untuk mempelajari ilmu tentang Allah, dari Rasulullah untuk mempelajari para Rasulullah, dari para ulama untuk mempelajari para ulama, untuk seluruh muslimin juga memandang sekitar kita, wilayah, seberapa grafik kita kepada lingkungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Dan dengan simpelnya masih dalam pelajaran nafas itu, ribuan pesan yang harus kita syukuri. Dari nafas bisa kayak gini, melepaskan borgol penjara tanpa bangunan, borgol tanpa besi, tanpa tirai, apapun. Alhamdulillah, matur nuwun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Adil syafni wal witri wa adada kalimat rabbana tamatan baraka subhanahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.